baru kemudian dieliminasi. Nah, di sini kita ambil salah satu persamaan yang paling sederhana. Di sini saya akan mengambil persamaan yang ketiga. Saya akan mengambil nilai X dari persamaan ketiga ini. Kita tulis terlebih dahulu persamaan tiganya, X tambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 15. Nah, kita ambil nilai X-nya, maka X sama dengan 4Y kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 4Y, 2Z kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 2Z ditambah 15. Nah, di sini sudah ada nilai X dari persamaan yang ketiga. Nah, ini yang akan kita substitusikan ke dalam dua persamaan lainnya, yaitu ke persamaan 1 dan ke persamaan 2. Nah, substitusikan nilai X ini ke persamaan 1 terlebih dahulu. Persamaan 1 itu kita tuliskan 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. Kita masukkan nilai X-nya, berarti 2 dikali negatif 4Y dikurang 2Z tambah 15 ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. Kita kalikan ke dalam. 2 dikali negatif 4Y menjadi negatif 8Y dikurang 4Z ditambah 30 tambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. Nah, 8Y ditambah 3Y menjadi negatif 5Y negatif 4Z dikurang Z menjadi negatif 5Z. 30 di sini kita pindah ruaskan ke ruas kanan sama dengan 20 dikurang 30 menjadi negatif 10. Nah, di sini persamaannya bisa kita sederhanakan dengan cara membagi kedua ruas dengan 5. Kita bagi kedua ruas kiri dan kanan dengan 5. Maka negatif 5Y dibagi 5 menjadi negatif Y dikurang Z sama dengan negatif 2. Nah, ini bisa kita katakan sebagai persamaan yang keempat. Nah, berikutnya kita substitusikan lagi nilai X ini ke persamaan yang kedua. Nah, di sini persamaan yang kedua. Persamaan duanya kita tulis 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 20. Nah, masukkan nilai X-nya tadi, maka 3 dikali negatif 4Y dikurang 2Z tambah 15 ditambah 2Y tambah Z sama dengan 20. Nah, kita kalikan ke dalam. Negatif 12Y dikurang 6Z ditambah 45 tambah 2Y ditambah Z sama dengan 20. Nah, di sini negatif 12Y ditambah Y menjadi negatif 10Y, negatif 6Z ditambah Z menjadi negatif 5Z, dan ini 45-nya kita pindah ruas kanan kan ke ruas kanan, 20 dikurang 45 menjadi negatif 25. Nah, kita sederhanakan lagi persamaan ini dengan cara dibagi dengan 5. Kedua ruas kita bagi dengan 5. Maka negatif 10 dibagi 5 itu negatif 2Y dikurang 5Z dibagi 5 menjadi Z sama dengan negatif 25 dibagi 5 itu menjadi negatif 5. Nah, selanjutnya ini kita bisa sebutkan sebagai persamaan yang ke-5. Nah, dari sini kita lihat bahwa persamaan yang keempat sudah membentuk sistem persamaan linear dua variabel. Begitu juga dengan persamaan 5. Nah, sekarang kita bisa eliminasikan dari persamaan 4 dan persamaan 5 untuk mendapatkan nilai Y dan Z-nya. Nah, di sini kita lihat antara persamaan 4 dan 5 sebelum mengeliminasinya. Kita lihat variabel yang memiliki koefisien yang paling sederhana. Di sini saya akan menghilangkan ataupun membuatkan menjadi 0 variabel Z-nya, karena di sini adalah Z paling sederhana. Maka dengan cara mengurangkan antara persamaan keempat dan kelima. Maka negatif Y dikurang negatif 2Y menjadi Y, karena negatif dikali negatif itu positif ya, maka negatif Y tambah 2Y menjadi Y, dan negatif Z dikurang negatif Z menjadi 0 sama dengan negatif 2 dikurang negatif 5 menjadi 3.
didapatkan nilai Y sama dengan 3. Nah sekarang untuk pencarian nilai Z-nya kita tinggal substitusi lagi nilai si Y ini ke dalam persamaan keempat atau kelima. Di sini saya akan mensubstitusikan nilai Y sama dengan 3 ke dalam persamaan 4. Maka kita tulis persamaan 4-nya, negatif Y kurang Z sama dengan negatif 2. Y-nya kita masukkan negatif 3 dikurang Z sama dengan negatif 2. Maka negatif Z sama dengan negatif 2. Negatif 3 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 3. Maka negatif Z sama dengan 1. Z sama dengan negatif 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai Y dan Z-nya. Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya, kita tinggal substitusi nilai Y dan Z ini ke salah satu persamaan di antara persamaan 1, 2 maupun 3. Saya akan mensubstitusikannya ke persamaan yang pertama. Kita tulis di sini persamaan yang pertamanya itu adalah 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. 2X karena X yang belum didapat maka kita tulis 2X tambah 3 dikali nilai Y-nya tadi sudah kita dapat itu adalah 3. Maka 3 dikali 3 dikurang Z-nya juga sudah kita dapat itu adalah negatif 1. Maka dikurang negatif 1 sama dengan 20. 2X ditambah 3 kali 3 itu 9. Negatif dikali negatif 1 menjadi positif 1 sama dengan 20. 2X 9 tambah 1 itu menjadi 10 sama dengan 20. 2X sama dengan 20 dikurang 10 jadi 10. Maka X sama dengan 5. Nah, sudah kita dapatkan nilai X itu 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan negatif 1. Maka bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 5, Y-nya itu 3, dan Z-nya adalah negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5, 3, dan negatif 1. Nah, itu merupakan cara yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan 2 teknik. Yang pertama tadi adalah eliminasi terlebih dahulu baru kemudian disubstitusi, dan yang kedua substitusi terlebih dahulu baru kemudian dieliminasi. Nah, bagaimana? Apakah setelah melihat video tentang contoh soal barusan kalian sudah paham tentang metode campuran? Ibu rasa kalian semua sudah paham ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar Google Classroom kalian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dalam bentuk LKPD-nya, dikirim dalam bentuk PDF, dan dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan tenggat waktu yang sudah diberikan. Nah, jangan lupa semangat tetap belajar meskipun kita dari rumah. Terima kasih, selamat pagi.